Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Eka Saputra dengan NIM 20090760001. Jadi di mata kuliah Teknologi Informasi ini saya ingin menjelaskan beberapa teknologi perangkat input dan output. Untuk perangkat outputnya sendiri saya akan menjelaskan 3D printer dan perangkat inputnya saya akan menjelaskan scanner. Di poin pertama ada 3D printer. Nah, jadi ini salah satu contoh gambar dari bentuk mesin 3D printer itu sendiri. Nah, kita lanjut, apa itu 3D printer? Nah, 3D printer ini pertama kali dikenalkan di pasaran Indonesia pada tahun 2013. Namun, teknologi ini sebenarnya telah ditemukan sejak lama, tepatnya di tahun 1981 oleh Hideo Kodama dari Nagoya Municipal Industrial Research Institute yang menggunakan bahan baku fotopolimer untuk mencetak atau menghasilkan objek tiga dimensi dari printer tersebut. Nah, untuk pengertiannya sendiri, 3D printer ini merupakan salah satu teknologi rapid prototyping yang kini semakin populer dan berkembang pesat sejak pertama kalinya ditemukan pada tahun 1981 itu. Nah, untuk saat ini, penggunaan 3D printer telah mencakup berbagai bidang seperti bidang kesehatan, teknik, seni, dan pendidikan. Terlanjut untuk jenis dan ilustrasi cara kerja dari 3D printer. Di sini ada beberapa jenis 3D printer. Yang pertama, printer berjenis 3D jenis direct. Nah, untuk 3D jenis direct ini memiliki mekanisme kerja menggunakan teknologi inkjet. Sebenarnya teknologi ini sudah ada sejak 1960 ketika digunakan pada printer dua dimensi. Meskipun teknologi inkjetnya digunakan ke printer 3D, cara kerjanya pun hampir sama sebenarnya ketika digunakan ke dalam printer dua dimensi, di mana inkjetnya bergerak maju mundur sambil mengeluarkan cairan. Dan yang membedakan adalah printer dua dimensi inkjet ini hanya bergerak maju mundur atau horizontal, sedangkan printer 3D inkjet ini dia bisa bergerak vertikal maupun diagonal sambil mengeluarkan cairan, tetapi bukan tinta seperti printer dua dimensi, melainkan lilin dan polimer plastik. Selanjutnya jenis printer 3D berjenis binder. Nah, untuk yang jenis binder ini dalam proses kerjanya sebenarnya sama menggunakan nozzle inkjet untuk menuangkan cairan untuk membentuk setiap lapisan. Tetapi memiliki perbedaan dengan jenis direct, di mana binder ini untuk melakukan pencetakannya menggunakan dua bahan yang terpisah, yang berupa bubuk kering dan lem cair. Dengan mekanisme kerjanya nanti, pertama bubuk keringnya itu dilakukan penuangan, kemudian diberikan lem cair agar lebih terjadi pengikatan. Begitu seterusnya hingga seluruh prosesnya selesai. Selanjutnya, printer 3D berjenis photomerization. Nah, untuk jenis ini kita bisa amati dari penamaannya, berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan polimer yang memiliki arti senyawa kimia plastik. Jadi dapat dikatakan printer jenis ini memiliki cara kerja dengan meneteskan cairan plastik. Bisa dilihat di gambar, kemudian diberikan penyinaran laser berupa ultraviolet. Dan selama proses penyinaran ini sanggup merubah cairannya tadi menjadi bentuk padat. Ya, selanjutnya ada printer 3D berjenis sintering. Nah, untuk jenis sintering ini dalam proses kerjanya melibatkan partikel padat. Bisa dilihat di gambar. Diberikan proses penyinaran dan proses semacam ini biasanya disebut dengan selective laser sintering atau disingkat SLS. Ya, ini proses printer 3D yang bekerja menggunakan laser untuk mencairkan bubuk plastiknya yang kemudian mencairkan dan membekukan kembali bentuk lapisan yang dicetak. Nah, untuk jenis sintering ini sebenarnya sangat kompatibel untuk mencetak benda yang berasal dari logam. Karena apa? Karena proses manufakturnya pada logam ini sering membutuhkan mekanisme dari bentuk padat kemudian cair lalu dipadatkan lagi.
Dan yang jenis centering ini memiliki keuntungan yang dihasilkan, yaitu tingkat presisinya lebih tinggi. Selanjutnya kita ke pembahasan parameter kualitas hasil dari 3D printer. Nah, bisa dilihat di gambar. Untuk 3D printer ini, dia bekerja berdasarkan dari data 3D CAD yang dikonversikan ke STL file. Kemudian digunakan sebagai G-code untuk penggerak 3D printer. Nah, untuk singkatnya, proses pengerjaannya ini menjanjikan kecepatan pengerjaan. Dan kita perlu ketahui, untuk pembuatan STL file ini menjadi salah satu langkah pertama dalam penggunaan teknologi 3D printer ini, karena STL ini menjadi referensi tunggal dalam proses pembuatannya produk dengan 3D printer ini. Dengan kata lain, kualitas dari STL yang kita buat yang akan digunakan nanti mempengaruhi kualitas dari produk yang kita hasilkan. Nah, dan kita perlu ketahui juga STL file ini memiliki pengaruh terhadap geometri dan dimensi produk yang dihasilkan. Produknya memiliki kualitas geometri dan dimensi yang baik dapat dicapai dengan menggunakan resolusi yang tinggi dan konversi STL file yang baik juga. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu scanner, perangkat inputnya. Jadi apa sih itu scanner? Jadi scanner ini merupakan sebuah alat pemindaian salah satu perangkat input pada komputer. Nah, dia ini merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek, layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Untuk sejarahnya sendiri, perkembangan scanner ini berawal dari tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omniform OCR, Optical Character Recognition Technology. Jadi software ini berfungsi mengenali teks yang ada di dalam objek yang akan di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Ini salah satu contoh gambar dari scanner. Selanjutnya, apa saja komponen dari scanner? Yang pertama itu ada alas kaca. Jadi, alas kaca ini digunakan sebagai wadah dari gambar yang akan dibaca nanti. Kemudian ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini berupa lampu dengan intensitas cahaya cukup tinggi yang menghasilkan cahaya yang nanti diarahkan pada gambarnya. Kemudian yang ketiga ada sensor sinar pantulan. Nah, untuk jenis yang umum digunakan untuk jenis scanner flatbed itu menggunakan sensor CCD atau Charge Coupled Device. Alat ini berfungsi seperti mata yang akan membaca sinar pantulan dari gambar untuk mengarahkan sampai ke CCD. Nah, nanti cahaya pantulannya dari gambarnya itu diarahkan menggunakan sejumlah cermin dan lensa scanner. Selanjutnya ada motor stepper dan pita bergerigi. Nah, karena datanya dibaca baris berbaris, maka dibutuhkan motor stepper ini dan pita bergerigi untuk menggerakkan lampunya dan CCD-nya itu tadi. Selanjutnya poin kelima ada penutup scanner. Nah, jadi untuk fungsi penutup scanner ini digunakan untuk menghindari sinar luar yang masuk sehingga data yang dibaca oleh CCD itu benar dan pantulannya dari gambar yang sedang dibaca. Selanjutnya kita ke proses cara kerja dari scanner itu sendiri. Bisa juga dilihat untuk di sini di gambarnya. Yang pertama, gambarnya itu nanti diletakkan berada di atas perumahan kaca. Kemudian kedua, sebelum gambarnya dilakukan pemindaian di komputer, akan melakukan penentu seberapa jauh motor stopper yang akan membawa lampunya dan jaraknya sudah ditentukan oleh panjang gambar dan posisi gambar di kaca pemindai. Nah, ketika scan head-nya melakukan pergerakan, scan head-nya menangkap cahaya dan dicerminkan pada area yang dipindai dengan memiliki ketelitian sekitar 1:90.000 inch. Selanjutnya, lampu mulai menyala dan motor stopper akan melakukan perputaran untuk pergerakan lampu.
sampai tepat berada di atas objek. Kemudian yang kelima, cahaya lampu akan dipantulkan pada gambar. Nah, nanti cahaya lampunya ini yang dipancarkan pada gambar akan segera dipantulkan pada bagian wilayah yang kosong atau memiliki warna putih. Tentunya akan memantulkan lebih banyak cahaya ketika dibandingkan daerah yang gelap atau memiliki warna. Nah, kemudian pantulannya tadi telah yang menghasilkan diteruskan oleh beberapa cermin menuju lensa scanner. Selanjutnya, sensor CCD akan melakukan pengukuran intensitas cahaya dan panjang gelombangnya yang akan dipantulkan dan mengubahnya menjadi tegangan listrik analog. Setelah dirubah tadi, tegangan analognya akan mengubah menjadi nilai digital karena adanya alat pengubah ADC atau panjangnya analog to digital. Nah, yang proses terakhir ini, sinyal digital berasal dari sensor CCD akan dikirimkan ke logic board dan dikirimkan kembali pada komputer dalam bentuk data digital yang telah menunjukkan warna pada titik-titik gambar yang dipantulkan. Nah, jadi itu tadi proses cara kerja dari scanner. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.